Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik itu yang ada di gereja, setiap yang melayani dan juga yang ada di rumah yang melakukan melalui via Zoom. Biar pada pagi hari ini kita bersama-sama rindu untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan memasuki waktu teduh sejenak sebelum kita akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Di seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia cemar, Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, bab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasih Kristus, selama 1 minggu ini begitu banyak karya Allah, kasih Allah yang kita nikmati. Tetapi kita menyadari sebagai orang percaya,
Ada banyak kesalahan, pelanggaran dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, marilah kita datang di hadapan Tuhan memohon anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, Tritunggal, di dalam kesempurnaanmu kami datang sebagai manusia yang tidak sempurna. Kami memohon belas kasih Tuhan, menolong menyucikan kami, memperbarui hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini, kami mohon Tuhan membimbing, menolong kami, agar setiap perjalanan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu. Sertailah kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah,
darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kaulah yang kami sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Tuhan. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Katakan Mbak, Kau kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Kau kami sembah Tuhan. Oh haleluya, kami sembah Kau satu-satunya Tuhan. Benar Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, yang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Sebab Kau besar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, dan pagi hari ini kami rindu untuk kami bersama-sama memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama bagi Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 135. Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai yang ke-6.
Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan Tiba saatnya. tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara kami mau nyatakan menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. tiba saatnya Tuhan kami berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan nama. Tak kau hapuskan namaku. Amin Tuhan. Dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu Tuhan. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosa kami Tuhan, Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. tak kau hapuskan namaku Tuhan. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Tiada mengingat lagi Segala kesalahan kami Tuhan, segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dengan tema menikmati damai sejahtera Allah di tahun 2021 ini. Mari kita membaca Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita sebagai umat manusia tentu ingin memperoleh kebahagiaan. Siapapun itu yang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan, maka kita berupaya bagaimana hidup kita berbahagia. Yang berkeluarga ingin supaya keluarga yang berbahagia. Yang masih bujangan atau masih studi ingin supaya dia bisa berbahagia. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan kita rindukan. Oleh sebab itu dengan segala daya dan upaya, manusia berusaha untuk memperoleh kebahagiaan. Segala daya upaya digunakan, waktu digunakan, pikiran digunakan untuk bagaimana supaya hidup saya bahagia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Kristus, apapun upaya manusia untuk memperoleh kebahagiaan, maka kebahagiaan yang kita peroleh itu adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang bersifat lahiriah, bersifat sementara. Karena ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka kita melihat manusia kehilangan damai. Di dalam Kejadian 3 kalau kita baca ayat 6 sampai dengan 10. Alkitab menyatakan bahwa orang berdosa, orang fasik tidak mungkin memiliki damai. Tidak akan mungkin memiliki kebahagiaan yang sejati. Bukankah itu juga yang dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 22? Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan apapun yang engkau upayakan, apapun yang engkau cari dalam hidup ini, maka Alkitab berkata tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Di dalam Amsal 28 ayat 1 dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi saudara, dunia ini tidak akan bisa memberikan kebahagiaan bagi saudara dan saudara saya. Dunia ini tidak akan bisa menjamin bahwa hidup saudara senantiasa akan memiliki kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang semua orang alami, Tuhan Yesus mengundang setiap orang berdosa untuk datang kepadanya. Dia berjanji bahwa setiap orang yang datang kepadanya akan mendapatkan damai yang tidak sama dengan yang ada di dunia ini, yang diberikan dunia ini. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah saudara mencari kebahagiaan, di dalam dunia ini engkau tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Di tengah-tengah situasi kondisi yang engkau alami pada saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami pada saat ini. Persoalan-persoalan apa yang menghimpit hidupmu, yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Mungkin engkau jatuh di dalam dosa. Mungkin engkau hidup di dalam ketidaktaatan kepada firman Allah. Mungkin engkau meninggalkan Tuhan bertahun-tahun. Dan firman Tuhan berkata pada hari ini, marilah kepadaku
yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus mengajak saudara, marilah kepadaku. Dan kemudian dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, inilah sesuatu yang kita bersukacita di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita berjuang untuk menata bagaimana hidup kita bahagia. Kita menata hidup keluarga kita, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan. Tetapi dosa membuat saudara tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dapat diperoleh melalui Kristus Yesus. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat mengapa banyak orang percaya, mengapa banyak kita sebagai orang Kristen sering mengalami damai yang pasang surut. Kadangkala kita semangat, kadang-kadang kita juga sedih, kita kehilangan sukacita, ada rasa khawatir, ada gelisah, ada sumpek, ada depresi, dan sebagainya dalam hidup kita. Dan seringkali kita berkata, Pak Pendeta, saya sering kehilangan kebahagiaan. Ketika seseorang menelepon WA saya, ketika 20 tahun Pak, saya berupaya untuk membina rumah tangga saya. Tetapi saya sudah sampai pada titik puncak di mana saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saudaraku, ada banyak orang yang berupaya bagaimana supaya hidup rumah tangganya berbahagia. Dia berpikir kalau ada sarana prasarana yang baik, yang lengkap di rumah, maka bahagialah hidup saya. Kalau pendidikan anak saya bagus, maka bahagialah hidup saya. Kalau kehidupan rumah tangga kami lebih baik lagi, maka bahagialah hidup saya. Tetapi saya banyak menemukan bahwa di tengah-tengah kemewahan hidupnya, di tengah dengan sarana prasarana yang ada, hidupnya tidak bahagia. Saudaraku, ada banyak orang yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan cara duniawi. Tetapi kita melihat bahwa tidak akan mungkin, saudara. Dan hari ini kita belajar mengapa saudara dan saya seringkali pasang surut di dalam kebahagiaan kita, di dalam damai yang kita alami. Saudaraku, ada beberapa hal, ada dua faktor yang membuat kita seringkali pasang surut, saudara. Yang pertama, persekutuan dengan Allah adalah sumber dari damai. Inilah saudara yang perlu kita pahami, bahwa persekutuan relasi hidup kita secara pribadi dengan Allah, itulah sumber damai. Saat kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Karena itu kita mengalami damai. Persekutuan akan rusak apabila kita berbuat dosa atau bermain-main dengan dosa. Itu menyebabkan surutnya, hilangnya damai dalam diri kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita mengalami sukacita, kita mengalami kebahagiaan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita bermain-main dengan dosa. Kita hidup berkubang dengan dosa. Maka kehilanganlah damai sejahtera itu. Karena Allah tidak bisa dipersatukan dengan dosa. Allah sumber damai sejahtera itu tidak bisa dikompromikan dengan segala perbuatan dosa kita. Oleh sebab itu Yesaya pasal 48 ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, Yesaya 48 mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menguasai hidup kita. Saudara, itulah sebabnya banyak orang kehilangan kebahagiaan,
banyak orang mengalami pasang surut damai sejahtera dalam hidupnya karena tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Alkitab mengingatkan kita bahwa persekutuan dengan Allah adalah sumber damai itu. Dan yang kedua saudara, mengapa terjadi pasang surut dalam hidup kita? Karena salah satu buah Roh Kudus adalah damai. Itu bisa kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Oleh sebab itu saudara, bagaimana buah Roh Kudus ini bertumbuh menjadi buah yang matang, berkualitas, maka diperlukan saudara waktu. Oleh sebab itu diperlukan waktu untuk bertumbuh, menjadi besar dan kuat, sehingga pada waktunya damai yang kita miliki menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Jadi saudara, ketika saudara mengalami berbagai problema dalam hidup ini, memasuki tahun ini, ingatlah bahwa buah itu perlu bertumbuh, perlu berkualitas, dibutuhkan waktu. Maka ketika ada problema dalam hidup saudara, percayalah bahwa itu adalah satu sarana yang Tuhan pakai untuk saudara hidupnya bertumbuh. Sarana yang Tuhan pakai untuk supaya saudara hidup berkualitas. Jadi saudaraku, jangan pernah kecewa kalau ada masalah yang terjadi dalam hidupmu dan itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Kita percaya bahwa apapun itu yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pertanyaan bagi kita di dalam renungan hari ini, ibadah kita pada pagi hari ini, bagaimana saudara dan saya bisa menikmati damai sejahtera di dalam menjalani tahun 2021 ini? Ini penting saudaraku. Bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera di dalam tahun ini? Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun kehidupan rumah tanggamu, tentu kita semua ingin saudara bisa menikmati damai sejahtera Allah di tahun ini. Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang kita perlu pelajari, renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata di dalam ayat 6, jangan khawatir tentang apapun juga. Prinsip ini saudara penting. Yang pertama ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Perintah ini berbentuk negatif saudara, karena ada kata jangan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, apa yang dimaksud di sini khawatir? Khawatir berarti sungguh-sungguh dipikirkan. Yang berarti kekhawatiran, perhatian yang demikian besar, ya, yang tercurah dalam hidup kita. Ada kecemasan yang berkelebihan dan kecenderungan untuk memikirkan, mempertimbangkan dengan hati-hati segala sesuatu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita khawatir dan khawatir itu berlebihan. Khawatir itu menguasai kehidupan kita. Ya. Ayat ini menekankan kepada kita, jangan terlalu khawatir. Jangan memikirkan dan mempertimbangkan dengan berlebihan. Jangan merenungkan terlalu berlebihan. Dan janganlah memiliki kecemasan yang berlebihan. Inilah maksudnya saudara. Bukankah ada banyak orang Kristen kehilangan damai sejahtera karena ada satu persoalan yang kecil atau persoalan yang terjadi dalam hidupnya, dan persoalan itu dipikirkan berlebihan. Persoalan itu menguasai seluruh aspek hidupnya. Saya seringkali pada waktu kami dengan Pak Rio sekolah di Batu, ya, pada waktu kami studi, biasanya pada bulan-bulan menjelang ujian semester, banyak yang sakit mah. Kemudian ada seorang misionaris, dokter medis, Ibu Reneta Kul, katakan, pasti ini kamu lagi stres. Memang saudara, banyak teman-teman di kampus ketakutan
tidak dapat nilai yang bagus, ketakutan saudara, maka ketakutan itu menguasai hidupnya, pikirannya. Ini yang disebut dengan gejala psikosomatis. Ketakutan yang berlebihan itu membuat akhirnya bagian-bagian di dalam tubuhnya mengalami gangguan. Dia sakit mah bukan karena dia tidak makan, ya. Dia mengalami stres, saudara, depresi. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa akhirnya kita kehilangan damai sejahtera? Filipi mengingatkan jangan khawatir yang berlebihan. Jangan mengalami ketakutan yang berlebihan. Saudara, ketika kita berada dalam kekhawatiran itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, Matius 8 ayat 26. Agar kita bisa tidak khawatir, maka saudara harus mengenal Allah dengan benar. Supaya kekhawatiran itu, kecemasan itu tidak menguasai hidupmu, maka kenallah Allah itu dengan benar. Belajarlah mengenal kasih-Nya. Belajarlah mengenal kemahakuasaannya, kebijaksanaannya, kedaulatannya. Mari kita di tengah-tengah situasi ini janganlah khawatir. Artinya juga saudara belajar sifat-sifat Allah dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara sakit, kita melihat bahwa Allah itu mengasihi saudara dan belajar tentang kasih Allah yang peduli terhadap hidup saudara. Ketika saudara mengalami problem-problem dalam pekerjaan, ingat kemahakuasaan Allah yang menolong engkau pada awalnya sehingga bisa berhasil. Dan kemahakuasaannya itu tidak akan pernah berhenti. Maka mari kita saudara untuk tidak mengalami kekhawatiran yang berlebih-lebihan, kecemasan yang berlebih-lebihan. Mari kita belajar untuk mengenal Allah dengan benar. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Di saat-saat persoalanmu sedang terjadi dan tahun ini persoalan itu belum selesai, pengenalanmu kepada Allah yang benar akan membuat engkau tetap bisa berdiri teguh. Engkau tetap bisa berkarya. Engkau tetap bisa bersukacita. Karena pengenalan yang benar kepada Allah secara pribadi memampukan engkau untuk melihat semua persoalan itu dari sisi Allah, dari kacamata Allah. Maka engkau akan bisa berkarya dalam hidupmu. Dan itulah yang terjadi dengan Paulus. Kalau kita lihat Filipi ditulis oleh Paulus pada saat dia di dalam penjara. Penjara yang sempit, yang gelap. Penjara yang tidak membuat dia bisa bebas. Ada siksaan secara jasmani di situ, persoalan yang berat. Paulus berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui hati dan pikiranmu. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Mari kita menjalani tahun 2021 ini. Kita sadar sebagai manusia, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin perusahaan ataupun sebagai karyawan. Saya tahu Tuhan, masalah ini belum selesai. Pekerjaan saya belum selesai. Tapi hari ini Engkau mengingatkan saya supaya saya tidak khawatir berlebihan, tidak cemas berlebihan. Biarlah di saat-saat ini saya belajar untuk semakin mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu yang membuat saya bisa bersukacita, yang membuat saya bisa menatap ke depan bahwa ada Allah yang berdaulat, yang berkuasa, yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Sekalipun kesulitan itu belum selesai, tapi saya tahu saya ada di dalam genggaman tangan-Mu. Saya ada di dalam pemeliharaan-Mu. Ajarlah saya Tuhan, di tengah persoalan ini, saya tetap memandang Engkau, bersyukur untuk setiap karya-Mu bagi hidup saya. Maka kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup saudara. Kecemasan yang berlebihan itu
tidak menguasai hidup saudara. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Kita harus mendekati Allah dengan ucapan syukur. Haruslah tidak ada keraguan tentang kebaikan Allah dalam hati kita. Harus tidak ada pertanyaan atau kesangsian dalam hidup kita. Kita harus memiliki alasan positif dalam bersyukur kepada Allah. Kita memiliki banyak masalah dan kesukaran, saudara. Tetapi pada saat kita berlutut, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang harus saya ucapkan syukur kepada Allah? Saudara, ini penting, saudara. Kita harus melakukan itu dengan sengaja, saudara. Dan inilah yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus berkata, mungkin saya dalam kesulitan saat ini, tetapi saya dapat mengucap syukur kepada Allah untuk keselamatan saya. Dan bahwa Dia telah mengirimkan putranya mati di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Saudaraku yang dikasih Kristus, ucapkanlah syukur untuk karya Allah yang nyata dalam hidupmu sehari-hari. Jangan pikirkan dulu persoalan itu, saudara. Tinggalkan sejenak, ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ucapan syukur kita. Saudara, kita harus mencurahkan isi hati kita dalam ucapan syukur. Kita harus berada dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Jangan ketika kita ada masalah kita datang langsung bersungut-sungut menyampaikan unek-unek kita kepada Allah tentang problema kita. Tapi mari kita belajar berlutut mengucap syukur. Terima kasih Bapak, saya memasuki kuliah saat ini. Ada banyak masalah tapi saya percaya Tuhan, kalau bukan Tuhan saya nggak mungkin bisa kuliah. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya memperoleh nilai yang demikian baik. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, tidak mungkin saya bisa ada di fakultas ini. Saudara, belajar untuk mengucap syukur, saudara, itu penting dalam hidup kita. Saudara, kita harus datang ke hadiratnya dengan iman yang mengasihi Dia, dengan iman yang memuji Dia, menyembah, memuja, dan iman yang teguh. Dan kemudian barulah kita menyatakan permohonan kita di hadapan Allah. Saudara, dari doa Bapa kami saja kita bisa mengucap syukur, memuliakan Dia. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup saya, dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup saya, dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup anak-anak kami. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dimuliakanlah nama-Mu dalam pekerjaan saya, yang bertahun-tahun sudah Tuhan tolong. Dimuliakanlah Engkau dalam gereja GKRI Misi Alitea, di mana kami dulu tidak memiliki gedung dan Tuhan berikan sekarang. Dimuliakanlah nama-Mu dalam tiap-tiap pelayanan kami. Saudara, itulah yang pertama kita lakukan, mengucap syukur. Saya mengunjungi satu bukit doa di Kaliurang, ya. Kebetulan pemiliknya saya kenal, ya. Saudara, saya tanya kepada dia. Di situ di bukit doa itu, ya, ada satu ruangan khusus, ya, ruangan pengucapan syukur. Baru ada ruangan permohonan. Jadi saya tanya saudara, pemiliknya, ownernya ini, kenapa dibagi-bagi gitu. Kadang-kala Pak, saya amatin banyak orang masuk ke ruangan permohonan langsung deh. Jadi saya arahkan dulu ke ruangan pengucapan syukur. Belajar supaya semua yang datang pendoa-pendoa ini belajar untuk mengucap syukur. Bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Udah banyak karya Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, oh gitu ya maksudnya, gitu ya. Jadi saudara, ruangan pengucapan syukur itu cukup bagus. Dan di situ dia arahkan, tidak ada doa permohonan. Semua di sini kita hanya berdoa untuk pengucapan syukur. Ingat semua kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, dalam keluarga, dalam hidup rumah tangga kita, seringkali kita berdoa kepada Tuhan
hanya permohonan. Lupa untuk mengucap syukur. Dengan kata lain, saudara, di sini doa yang diajarkan Paulus bukan merupakan tangisan keputusasaan dalam kegelapan. Juga bukan merupakan beberapa permohonan kepada Allah pada saat kita kalut tanpa ada pikiran yang sungguh-sungguh. Banyak berdoa membuat kita kuat menghadapi problem, menghadapi bahaya. Dan sebaliknya saudara, ketika kita jarang berdoa, membuat kita semakin lemah dan semakin khawatir. Yang terakhir saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan ini segala hal, ayat 6. Nyatakanlah segala hal keinginanmu. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya mendengar hal-hal yang besar. Kita harus membawa segala hal baik besar maupun kecil kepada Tuhan. Ini penting saudara, apapun itu. Rencana, impianmu, harapanmu, setelah engkau mengucap syukur kepada Allah, curahkan isi hatimu kepada Dia. Seorang penafsir bernama William Barclay mengatakan, tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kebapaannya. Tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih kebapaannya. Dia Allah yang peduli. Apapun yang engkau nyatakan, segala keinginanmu, Dia Bapa yang mengasihi. Tidak ada satupun yang tidak bisa Dia dengar. Juga di dalam berdoa kepada Tuhan, kita tak pernah boleh berpikir bahwa Tuhan itu bosan mendengar doa saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa saudara. Tyndale berkata, seluruh beban dari seluruh kehidupan, dari setiap orang, boleh dibawa kepada Tuhan. Dan tidak akan membosankan Dia, sekalipun hal itu membosankan orang itu. Saudara, kita bersyukur. Tuhan katakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu. Allah tidak akan pernah bosan mendengar permohonanmu. Allah tetap mau peduli. Walaupun mungkin saudara sudah bosan untuk menyampaikannya, Dia tetap peduli. Kalau saudara sampai saat ini berdoa untuk keluargamu, rumah tanggamu, belum ada kesatuan, berdoa terus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, ini sesuatu yang indah. Ya. Ada yang berkata, Tuhan, sudah 20 tahun saya menjalani hidup rumah tangga saya. Saya sudah hampir putus asa. Bahkan ada yang berkata, saya sudah kehilangan pengharapan. Dan saya katakan, Tuhan tetap setia. Dia akan bekerja tepat pada waktunya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Tuhan memulihkan. Kalau kita melaksanakan ayat 6, maka akibatnya adalah ayat 7. Dalam ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dari Allah dikatakan melampaui segala akal.
karena tidak bisa dimengerti, khususnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera itu akan mengawal hati dan pikiran kita, sama seperti sepasukan tentara yang mengawal benteng, sehingga kita, orang yang ada di dalamnya, tetap nyaman, tetap aman, sehingga kita akan tetap mempunyai damai dalam situasi dan kondisi apapun, di mana kita tetap mengalami damai dan memuliakan Allah di tengah badai yang sedang terjadi. Inilah damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita di tahun 2021. Mari kita menikmati damai sejahtera Allah ini. Apapun masalah pergumulanmu, mungkin itu belum selesai tahun ini, tapi ketika saudara datang dengan tidak khawatir, saudara menyatakan segala keinginanmu kepada Allah, saudara berdoa dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah itu akan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menikmati damai sejahtera Allah itu di tahun ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau sumber damai sejahtera dalam hidup kami, yang akan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami pada hari ini dan seterusnya. Kami secara khusus berdoa untuk pernikahan hamba-Mu Clara dan Thomas di Veranda Hotel Jakarta pada tanggal 6 Maret. Bimbing, tolonglah mereka supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran mereka, memberkati rumah tangga mereka, dan memberkati seluruh keluarga Handetolan yang akan datang. Hamba-Mu Pendeta Rio yang akan memimpin ibadah pemberkatan nikah, Tuhan juga tolong berkati. Begitu juga Ibu Mona yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menguatkan dan meneguhkan setiap orang yang mendengarkan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka dan seluruh keluarga, Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk rencana pembelian ruko sebelah. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Kami percaya Tuhan yang berdaulat terhadap misi Aletheia. Engkau yang sudah berkarya tahun demi tahun. Engkau juga Allah yang akan terus berkarya menolong kami, supaya segala sarana yang Tuhan berikan, prasarana yang Tuhan berikan, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing, tolonglah kami Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus yang ada di rumah, Bapak bisa mentransfer ke rekening gereja ataupun mengirimkannya ke sekretariat gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Persembahanku ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada
Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan video khusus tentang Pak Astio sebagai jemaat kita yang sudah meninggalkan kita kembali ke Ngawi. Maka mari kita melihat videonya. Salam kepada seluruh sidang jemaat, majelis gereja, diaken, penatua, tua-tua yang menerima kami sebagai pelayan di tempat ini. Selama ini ada banyak kekurangan, kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akan diajak pulang oleh anak kami ke Ngawi dan akan dirawat di sana selama kami mengalami sakit ini. Terima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Pak Rio Simatupang sebagai pemimpin di tempat ini yang merawat kami, memperhatikan kami dan mengirim kami ke Rumah Sakit Geraha Amerta. Kami mengucap syukur atas pelayanan yang dilakukan kepada kami dan kami hanya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, majelis dan juga sidang jemaat di tempat ini yang selama ini sudah merawat, membimbing, bahkan menjaga dari ayah kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan pada kesempatan ini kami anak-anaknya punya kerinduan supaya kami bisa dekat, kami bisa menjaga, merawat selama Tuhan masih memberi kehidupan sampai kapan kami tidak tahu, tetapi itu kerinduan kami. Pada kesempatan ini juga kami mau pamit, kami mau ajak Bapak kami ini untuk pulang ke rumah, ke Ngawi, dan mungkin hari ini kami akan perjalanan pulang. Kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya dan juga untuk kelanjutan kehidupannya di sana juga kami mendengar nanti setiap bulan akan dikirim berkat ke sana. Kami juga tetap mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai di sana pun masih diperhatikan semuanya. Kami sungguh tidak bisa komentar apa-apa. Kami hanya bisa bilang terima kasih dan terima kasih. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati. Kami juga minta maaf mungkin kalau selama ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan atau ada sesuatu kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja dari Bapak kami sebagai anak-anak juga kami mengucapkan, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Jangan diambil hati, kiranya biar kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik. Juga kami tetap mohon bantuan doanya untuk tetap mendoakan kami, terlebih untuk Bapak di sana biar Tuhan semakin pulihkan keadaannya, sehat kembali, bisa melayani Tuhan. Dan mungkin sekali waktu bisa kesini lagi sebagai rasa kangen kami, sebagai rasa ucapan syukur kepada kami, tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan Bapak Ibu dan saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat, Pak Astio kelihatannya memang tiba-tiba pulang karena memang selama beberapa minggu yang lalu 10 hari dia mengalami demam yang tinggi. Demam yang tinggi ini kami perkirakan itu Parkinson. Maka kami bawa ke dokter, Ibu Wayan pergi menemani ke klinik. Tapi kemudian saya juga konsul dengan satu dokter spesialis syaraf, Dr. Yuda, dan akhirnya kami sepakat membawa beliau ke Geraha Amerta. Dan di sana diperiksa, ya, saya dengan Pak Agus membawa, diperiksa, rupanya itu ada virus yang menyerang ke mungkin sekitar batang otaknya gitu, yang mengakibatkan itu kaki kiri dan kanannya itu bergerak terus gitu loh, sampai sekarang ya. Jadi kami bersama dengan Bu Retno dengan teman-teman berpikir siapa yang merawat dia.
Gak mungkin kita bisa merawat Pak Astio, ya. Dan kemudian akhirnya dia diperiksa di sana di lab, kemudian diperiksa juga COVID apakah ada, puji Tuhan tidak ada, dan kita bersyukur Dr. Yuda membantu sehingga tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar, dan kita bersyukur ketika kami menyampaikan kepada keluarga, rupanya juga keluarga sudah berniat untuk membawa Pak Astio pulang ke Ngawi supaya bisa diurus. Maka diutuslah anak yang pertama yang nama Iswanti, yang dulu juga alumni SAMI, untuk membawa. Dan puji Tuhan keponakannya juga ada di sini, dan mereka naik mobil mengantar Pak Astio ke Ngawi. Dan kami mendengar dari Bu Retno juga bahwa Ibu Marta menyambut dengan sukacita, menyiapkan kamar dan sebagainya. Jadi saudara, ini yang harapan kita supaya di dalam masa tua Pak Astio dia dekat dengan anak cucu mantunya, dengan keluarganya. Dan sebagai komitmen kita, GKRI Misi Aletheia setiap bulan tetap akan mengirimkan kepedulian kita, bantuan kita. Jadi kita berdoa supaya Tuhan menolong Pak Astio di dalam usia yang sudah lanjut bisa memiliki hubungan keluarga yang harmonis, ya, sesuai dengan harapan kita, keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat, ya. Mari kita ambil waktu berdoa, kita berdoa untuk Pak Astio supaya ada pemulihan dalam keluarga, keluarga kembali disatukan di dalam kasih Kristus, dan kita juga berdoa untuk Ibu Erna. Selamat ulang tahun Bu Erna yang berulang tahun pada 21 Februari. Tetap semangat, tetap setia menjadi bendahara yang baik, ya, dan juga untuk keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur begitu besar anugerah Tuhan yang dialami oleh Pak Astio. Engkau menyelamatkan dia, memberikan kepastian keselamatan, tetapi juga Engkau Allah yang setia, yang mendengar pergumulan doanya, di mana melalui satu peristiwa yang kadangkala sulit kami pahami, tetapi peristiwa ini membuat Pak Astio bisa kembali lagi bersama Marta, kembali dengan keluarganya. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan rumah tangganya, dan Engkau juga memulihkan kesehatannya kembali, supaya walaupun dia berpisah dengan kami di sini, dia tetap setia melayani Tuhan. Berkati anak cucu mantunya, supaya di dalam masa tuanya dia bisa melihat anak cucu mantu yang perkasa di muka bumi, yang tidak pernah meminta-minta roti. Berkati kami juga supaya kasih kami kepada Pak Astio tidak akan pernah luntur. Di dalam bulan demi bulan, tahun demi bulan, kami bisa tetap peduli terhadap hamba-Mu ini. Terima kasih juga untuk anugerah Tuhan bagi Ibu Erna yang berulang tahun pada tanggal 21 Februari hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan dia melayani Tuhan sebagai bendahara di gereja ini. Memberkati pelayanan-pelayanannya, memberkati kehidupan rumah tangganya, supaya melalui hidup Ibu Erna bersama suami, Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati Tuhan di dalam memasuki tahun-tahun yang ada di depan. Terpujilah Dikau Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat.
Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, turut sarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang engkau telah dengar, dan marilah kita menerima berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ada warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom buat para jemaat yang bergabung di dalam Zoom ibadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam warta jemaat. Ya. Yang pertama, ya dukung dan doakanlah. Ya, bisa dilihat ya di Zoom. Dukung dan doakanlah untuk acara pemberkatan pernikahan Saudari Clara dan Saudara Thomas pada hari Sabtu 6 Maret 2021 yang akan diberkati di Veranda Hotel di Jakarta dan diberkati oleh Pendeta Reonal Simatupang. Ya, mungkin dengan kondisi yang ada kita tidak bisa menghadiri ya Bapak Ibu, tetapi kita bisa mendukung dalam doa. Doakan untuk kelancaran acara, doakan untuk segala persiapan yang saat ini mereka lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, info Prapaskah ini sudah diumumkan minggu yang lalu. Di dalam masa Prapaskah ini, masa berpuasa kita untuk menyambut Paskah, ini di setiap pagi akan ada renungan pagi oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan bergiliran dari gereja, ya, untuk disampaikan, yang akan disampaikan oleh sekretariat di dalam WA Group. Mohon kiranya setiap jemaat boleh meresponi ini, ya, sebagai firman Tuhan yang itu bisa menguatkan setiap kita. Dan jika mungkin ada kendala ya, atau ada dari jemaat mungkin kurang dengar suaranya, mungkin terlalu cepat, atau bisa japri ke saya, ke sekretariat, sehingga nanti kita akan bisa lakukan perbaikan untuk tekniknya. Kemudian selanjutnya, ya ini enggak kalah seru lagi buat setiap anak-anak muda, GKR Misi Aletheia, juga para orang tua bisa mengingatkan anak-anaknya ya, pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari, ya, Iktus Youth berulang tahun ya. Dan mereka buat acara walaupun hanya melalui Zoom, tapi ini enggak kalah seru ya, acaranya enggak kalah seru Saudara. Jadi kami harapkan untuk setiap anak-anak muda GKR Misi Aletheia boleh join, boleh ajak temannya untuk join. Link Zoom akan dibagikan di grup nantinya pada hari Jumat. Dan gak kalah seru lagi, pembicaranya ini adalah Ibu Mona Jonathan yang kita agak jarang ya mendengar suaranya, tapi puji Tuhan beliau bisa untuk menyampaikan firman Tuhan di acara anak muda ini dengan tema yang luar biasa, My Story in God's Story for His Glory. Ya, mari jangan sampai ketinggalan para orang tua. Ingatkan anak-anak kita yang mereka SMP ke atas ya, SMP sampai kuliah untuk bisa mengikuti acara ini. Ya. Kemudian selanjutnya, ya mungkin selanjutnya
ibadah siforsi. Nah, ini yang buat anak-anak kecil-kecil ya, buat anak-anak sekolah minggu. Ibadah siforsi nantinya pada hari ini dilakukan jam 10 pagi melalui Zoom. Jadi siapkan anak-anak kita untuk kita beribadah bersama melalui Zoom. Kenapa sekarang melalui Zoom? Supaya ada interaksi satu dengan yang lain. Ada interaksi dari guru sekolah minggunya dengan anak-anak, ada interaksi anak-anak dengan temannya ya. Jadi mereka tidak seperti hanya menghadap laptop dan melihat video, tapi mereka bisa bersama-sama beribadah, mereka bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, dan mereka tahu ada teman-teman mereka yang lain. Ya, jadi sekali lagi ingatkan anak-anak kita, siapkan mereka. Sebentar lagi link Zoom akan kami bagikan di grup GKRI Misi Aletheia. Ya. Selanjutnya Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Erna pada hari ini ya, 21 Februari. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa baik dalam keluarga dan pelayanan, juga kesehatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mengenai jadwal penatalayan nanti akan saya sharekan di grup penatalayan secara tersendiri sehingga Bapak Ibu bisa melihat untuk siapa yang bertugas minggu depan. Terima kasih, demikian warta jemaat dari kami. Tuhan Yesus memberkati.